Dalam reportasenya, dalam laporannya itu Hendra Karim dia mencoba melaporkan ya, ada satu kenyataan, satu kondisi yang nyata di sana di jalur Gaza itu di Palestina. Ada gereja namanya gereja Porphyrius ya, gereja Porphyrius namanya. Juru bicaranya itu kalau tidak salah namanya Karmel Ayat, dia bilangnya. Ketika terjadi penyerangan ke Gaza itu ya, banyak orang yang berlindung mencari tempat-tempat aman. Salah satunya adalah berlindung di tempat ibadah. Nah, yang menarik ketika serangan Israel ke warga sipil di Palestina itu ya, banyak orang juga yang berlindung di gereja Porphyrius ya, di jalur Gaza itu. Nah, Karmel Ayat mengatakan bahwa di antara para orang-orang yang berlindung dari serangan Israel ini, ada juga orang-orang yang begitu banyak orang-orang yang bukan orang-orang Kristen yang berlindung di situ, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Ya, dia menyebutkan di situ ada orang-orang Kristen, kemudian ada orang-orang Islam juga berlindung di situ. Nah, ini apa teman-teman? Bahwa sebetulnya kan yang menjadi perang di Israel, di Palestina itu kan bukan perang agama. Ya, bukan perang agama. Tapi kita di framing di sini digambarkan bahwa seolah-olah sedang terjadi perang agama, dan ini kan bahaya. Ya, siapa yang memframing bahwa itu sebagai perang agama? Ya, menurut saya kalau ngelihat dari pandangannya si filsafat Sokrates, saya rasa orang-orang yang tidak jujur. Ya, orang yang tidak jujur, orang yang tidak melihat sebuah gambaran dari kondisi yang real, yang nyata. Di Gaza, orang Kristen dengan orang Islam menjadi korban kekerasan, tetapi di framing bahwa seolah-olah itu adalah perang agama. Saya agak kecewa juga kemarin ada orang Kristen di TikTok ya. Ini orang Kristen saya rasa nggak mengerti apa-apa, tapi dia sombong gitu ya. Dia bilang katanya semua orang Kristen itu ya, sebagian besar orang Kristen membela Yahudi. Itu kan pernyataan yang bahaya itu. Ya, yang dibela oleh orang Kristen ya, tidak pernah kita membela orang yang menindas itu, kita bela itu ya. Itu kan sebuah opini. Udah paham opini kemarin kita belajar ya? Opini itu apa opini? Bukan sebuah fakta. Opini hanya pandangan kita. Ya, seolah-olah bahwa kekristenan itu membela Yahudi. Saya rasa orang itu parah gitu ya. Lalu saya kasih tahu, dia suruh buka websitenya PGI dengan websitenya KWI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan websitenya Konferensi Wali Gereja Indonesia Katolik punya. PGI dan KWI semuanya mengecam yang namanya peperangan. KWI dan PGI sama-sama mengecam bahwa kekerasan dalam tindakan apapun ya, atas nama agama apapun adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, karenanya teman-teman, kalau teman-teman membuka di websitenya PGI dan KWI, ada beberapa pemberitaan bahwa kita memang mengutuk yang namanya kekerasan. Ya, bahkan ada beberapa gerakan di bawah organisasi gereja ini menyediakan diri untuk menjadi penyalur donasi untuk diserahkan ke orang-orang yang menjadi korban kekerasan. Nah, framing yang mengatakan bahwa ini adalah perang agama ya, itu orang yang apa tadi? Kalau kita lihat dari pandangan Sokrates, orang yang apa tadi? Yang tidak jujur dia. Dia tidak jujur karena dia hanya melihat secara parsial, hanya melihat sepotong ya, tidak melihat sebuah kondisi yang nyata, tidak mendengarkan apa yang dialami oleh teman-teman Kristen di jalur Gaza, salah satunya gereja Porphyrius tadi, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh juru bicaranya gereja tadi ya, Karmel Ayat, bahwa di sana justru orang Islam melindungi orang Kristen melindungi orang Islam. Ya.
Bahaya nih kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah fakta. Ya, inilah karena memang tidak jujur ya. Kalau orang yang menyebarkan hoax itu namanya apa? Kalau dari teori Sokrates tadi, orang yang apa? Yang integritas dirinya tinggi atau integritasnya rendah? Rendah. Ya.